Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh kan? Kudus. Oh, 3 dong. Tunggu sebentar, Tiga tunggu sebentar. berarti. Enggak, tunggu sebentar. Allah itu abang dapat dari mana, Bang? Dari Bible, bahasa Latin, Iya. bahasa Indonesia. Oke, secara Indonesia, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah ini nama Tuhan, Bang, nama. Jadi kalau abang setuju menggunakan Allah dalam kitab abang, berarti nama Tuhan makanya abang Allah ya? begini, Bang, Hah. bukan berarti saya menyebutkan nama Allah yang ada di Bible, saya berseru kepada Allah yang ada di Quran atau ketuhannya Abang. Abang menggunakan bahasa apa, Bang? Bahasa Indonesia kan? Iya. Standar dalam bahasa Indonesia itu apa, Bang? Makanya saya bilang tadi, apakah tuh Allah Bapa yang ada di Bible itu? Kan Allah Bapa Abang. lagi. Abang menggunakan kamus apa ini? Allah ini jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini menggunakan kamus apa, Bang? Karena kalau kita buka Oxford, Allah is the name of God among Muslims. Kita buka Stanford, Allah is the name of God among Muslims. Sampai Kristen Arab aja punya kamus, Bang. Abang mau saya tunjukin? Nih, saya tunjukin. Ini kamus Kristen Arab, Bang. Mereka membahas kata Allah. Ini dari Sentakla ya. Ini saya translate aja nih, Bang. Kamus Alkitab. Ini kamus Alkitab, Bang. Mereka membahas kata Allah. Saya translate nih. Inilah nama, Bang. Nama. Allah ini nama. Ini kamus. Kamus Arab Kristen loh, Bang. Jadi abang tiba-tiba bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah ini. Itu dari kamus mana gitu loh? Kalau di Arab Kristen sana dia menggunakan kata Allah juga. Allah sebagai nama, ibunya bapaknya Nabi Isa itu Allah namanya. Itu Kristen Arab ya? Iya. Allah. Dinda nyebutnya Jibril. juga. Yuk. Mereka ini kelihatannya bukan ngambil dari Al-Quran, Dek. Ambilnya dari kitabnya Yahudi. Lah. Di dalam Yosua 24:26. Coba dilihat. Mungkin jadi Yosua pertanyaan lagi, kalau memang 24 24:26. Iya. menggunakan Jadi kata di situ Allah memang juga, ALLAH memang tertulis itu. Coba dibuka, ada ya dibuka coba. Yosua 24 nomor 26. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di atas di tempat kudus Tuhan. Nah, Ini, Bang. Yosua berapa itu? 24-26. Ya, 24-26. itu udah betul ya. Jadi Nah, itu ada. dikatakan di sana ada ya. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus. Oke. Baik. Mundur dulu, kata Allah di situ apa? Ibraninya coba. Di sini kata Allahnya Yehova. Elohim atau Yehova. Ya. Coba bergeser ke pohon. Coba ke pohon. Oh, pohonnya Pohon. Allah. Pohon, Dek. Nah, itu mungkin, Dek. Oh, Jadi pohon. kalau dia mengatakan Allah Bapa, pohon Bapa, mungkin. Itu bahasa Ibrani itu. Allah itu. Itu ada kata Allah di Ibrani, ada kan ya? Ada. Nah, jadi ketika mereka menggunakan kata Allah, mungkin maksudnya mereka pohon. Allah Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, berarti pohon Yesus, pohon tidak Bapa. masalah sih. Mungkin, iya. Tidak masalah. Jadi Tuhan mereka ini kemungkinan pohon. Mungkin pohon ini identik dengan salib. Karena kenapa? Xulon itu kan artinya pohon.
Yesus digantung di ksulon, di pohon. Jadi Yesus itu digantung, bukan disalib tapi digantung di pohon. Pohon ini kan Allah. Jadi Tuhannya adalah pohon dan Yesus digantung di pohon. Mungkin begitu, mungkin. Tidak masalah. Tidak masalah. Enggak masalah katanya. Kau tafsir sendiri ayat apa ayat? Bukan saya tafsir sendiri karena Anda tidak punya kapasitas kemudian menggunakan kata Allah di dalam Bible karena tidak ada sumber. Oke, sabar dulu. Sabar dulu kawan, sabar. Saya ini baru ngomong sedikit loh, Bang. Jadi ya, mohon izin ya Dinda Jibril. Kalau Anda merujuk kepada kitab Anda dengan sebutan Allah, Allah itu kalau dalam bahasa Indonesia tetapi atau semisal. Kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya melainkan atau hanya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 22, di situ ada kata Allah. Artinya apa? Tetapi. Atau di Mazmur 107 ada kata Allah, artinya sumpah serapah. Allah juga kalau kita lihat Latinnya di Bible kurang L, satu-satunya sumber hanya Yosua 24 nomor 26, yaitu Allah yang kalian sebut Allah itu, yang artinya pohon. Karena kalau Anda merujuk kepada umat Islam, Al-Quran, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Susah kalian untuk masuk ke situ. Maka saya membantu orang Kristen mulai hari ini. Kalau Anda ditanya dari mana Kristen mengambil, sama dulu, dari mana Kristen mengambil kata Allah, katakan kepada orang Islam yang bertanya, kami mengambilnya dari kitab Yosua 24 nomor 26. Selesai. Itu dari saya. Silakan Dinda Jibril diulang. Dilanjutkan. Oh, berarti kata biasanya kalau pohon itu gede, kalau kecil itu puun. itu lebih kecil lagi piin. Gimana? Tanya oi, tanya oi. Dalam bahasa Ibrani, betul. Ibrani Yosua 24 nomor 26, Allah artinya pohon. Atau Allah dalam Mazmur 10 nomor 7 artinya sumpah serapah. Atau Yohanes nomor 5 nomor 22 dalam bahasa Yunani Allah artinya tetapi. Yang mana Tuhan Anda? Allah dalam bahasa Yunani, Allah dalam bahasa Ibrani, atau Allah dalam bahasa Ibrani. Yang mana Tuhan Anda di situ? Antara pohon, sumpah serapah, atau tetapi. Iya, silakan. Jangan pura-pura bego. Tidak bagus itu. Udah dewasa tapi jangan kayak anak kecil. Pantas Musa didatangi pohon. Di pohon. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan aku menyeru Anda dari pasar, berarti aku pasar. Aku menyeru Anda dari HP, berarti saya HP. Gitu maksudnya. Kan begitu, gitu. Bang. Kan orang kan bertemu Musa, dia di pohon ya? Dia tidak bertemu Musa. Musa diseru dari balik pohon. 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 Jadi kalau kamu berseru dari balik toilet, kamu toilet, gitu. Kamu mencari jalan dari tadi ingin menghujat sebenarnya. Kamu udah gatal. Tidak. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Pohon. Oke. Sekarang kalau kamu dari balik WC, kamu WC. Itu pohon. Ya itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, kamu kemana? Bagus. Berarti kamu sudah akui bahwa Tuhanmu pohon. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita kembali kepada pertanyaanmu yang di awal. Mohon izin Dinda Jibril. Beliau ini penghujat. Jadi gini, Tafadol Bang. Anda takut tahu. Ini Saudara OI, saya mau tanya samamu. Yesus terangkat ke surga. Sabar. Yesus terangkat ke surga. Nabi Muhammad ke alam barzah. Umatnya masuk ke alam barzah. Oke? Bersama dengan Nabi Muhammad kami berada di alam kubur, di alam barzah. Pertanyaan saya, ketika Yesus ke surga, orang Kristen kemana? Diangkat ke Firdaus. Nenekmu kiper. Saya baru pulang dari Toraja. Saya baru pulang dari Toraja. Mayat-mayat masih bergelantungan kemudian di goa-goa. Yesus ke surga. Umatnya yang mengaku umatnya di kuburan. Siapa yang menemani kau di kuburan? Kutanya dulu kamu. Siapa yang menemani kau ke kuburan? Yang temani Muhammad di kuburan siapa? Kami umatnya. Kami bersama dengan umatnya di alam barzah. Tetapi Anda harus tahu bahwa Al-Quran melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubaywi annahum minal jannah
gurufan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha na'ma ajrul alamin. Apa kata Allah? Orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan bersama dengan Allah pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, bersama dengan kami yang mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Di ayat lain, wa man yuti'illah war rasul ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada diam was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu kata Allah, barang siapa mentaati Allah dan mentaati Nabi Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi surga oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Pertanyaan saya, siapa yang di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus akan bersama dengan orang-orang yang makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu? Silakan tunjukkan dalilnya. Hitungan sampai 10. 1, 2. Saat Yesus disalibkan, dia mengatakan kepada seseorang yang di sampingnya, Aku bersama hari ini juga di Firdaus. Terbukti nggak? Atau itu bohong? ya, pertanyaan saya yang lihat Terbukti nggak orang itu ke Firdaus atau masih digantung sampai busuk di situ? Ayo, terbukti nggak? Yesus ke surga katamu kan? Orang Kristen sekarang di mana? Orang Kristen kalau mati pakai jas itu dibawa kemana? Aku tanya samamu. Orang Kristen kalau mati pakai jas itu dibawa kemana? Dibawa kemana orang Kristen kalau mati? Dibawa kemana? Iya, dikubur di mana dia? Di surga atau di tanah? Dikubur di tanah. Nah, Yesus di mana? Yesus di surga. Sama enggak kalian dengan Yesus? Beda. Beda. Nabi Muhammad kemudian ke alam barzah, umatnya ke alam barzah. Sama alam kami. Kuburan. Alam barzah. Iya, alam kuburan. Ya, ke alam kuburan dalam bahasa Yunaninya apa? Hades. Orang-orang Kristen kalau mati di mana? Hades. Pertanyaannya Bang begini. Iya. Orang Kristen kalau mati, ku tanya dulu. Orang Kristen kalau mati berada di mana? Terus yang mau pimpin kita ke surga di dalam kubur, bagaimana ceritanya? Sama-sama di kubur. Dengar dulu. Yang mau pimpin kita ke surga nanti siapa? Dengar dulu. Ketika kemudian Al-Quran, sabar. Anda bisa belajar dengan baik kan? Anda bisa belajar dengan baik kan? Tapi singkat padat, jangan panjang-panjang. Oh, nggak bisa. Anda berbicara mengenai Al-Quran. Dengar. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di dalam ajaran Islam, orang yang mati syahid itu mati. Sesungguhnya sebenarnya bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Itu Islam. Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus ada di langit, oke, umat Islam juga mengakui itu. Nabi Isa ada di langit. Oke, orang Kristen di mana dia? Jangan samakan Yesus dengan Isa. Nabi Isa aku bilang, Nabi Isa aku bukan Yesusmu. Nabi Isa aku ada di langit. Nabi Isa ada di langit. Yesus ada di langit. Nabi Muhammad ada di alam barzah. Yesus di surga. Enggak ada di surga. Enggak ada Yesus itu di surga. Enggak ada. Itu kebohongan. Itu penipuan. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Tidak terima Yesus di surga. Iya, mau saya buktikan? Giliran kita balas, tidak terima. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan kalau Yesus itu di langit bukan di surga? Terserah Anda. Oke, Anda diam. Silakan Dinda Jibril boleh buka, atau Dinda Ardiansa. Silakan kita buka kemudian Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apakah Yesus itu di surga atau nyangkut di langit? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kita buka tipu-tipuannya ya, tipu-tipuannya Lai ya. Kita lihat, kita buka. Kau buka, kau lihat kitabmu ini. Kau lihat ini kitabmu ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
Oke, coba langit, Surga. langit. Oke, langit Surga. bahasa Yunaninya apa? Diam dulu, diam dulu. Langit. bahasa Yunaninya apa? Langit Bahasa Yunaninya? bahasa Yunaninya Uranus. Ya, oke. Surga bahasa Yunaninya apa? Sorga bahasa Yunaninya Uranus juga. Berarti Yesus di langit atau di surga? Ya, surga itu langit. Surga di mana? Di tanah. Surga di kuburan. itu Firdaus, Paradiso dalam bahasa Yunani, bukan Uranos atau Uranon. Kasihan Dela. Surga di mana? Di kuburan. Surga itu bahasa Yunaninya Paradiso. Oh, Oke? Sedangkan Hebat. kalau Uranos itu Hebat atau Yesus. Uranon itu langit. hebat Yesus kalau begitu. Oke, Yesus di langit. Umatnya di mana? Umatnya di mana? Nanti Yesus akan datang, Iya, kalau berbicara nanti ya tadi ayatnya sudah jelas. Walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannah. Bagusan Kalau mana? nanti, kalau Yesus di nanti langit atau Muhammad di kuburan? alam barza, semua Iya. orang mati itu ke alam barza. Kenapa Nabi Isa, kenapa Yesus itu terangkat ke langit? Kenapa? Kenapa harus Kenapa? disamakan Nabi? Kenapa kekasih- Yesus ke langit? Oke, kenapa kekasih- Yesus ke langit? Kekasih Allah Oke, kenapa disamakan Yesus ke dengan langit? manusia biasa. Kenapa Katanya Yesus ke langit? Nabi pilihan, katanya kekasih. Kenapa Yesus ke langit? Pertanyaan saya, kenapa Katanya Yesus yang ke langit? difirmankan. Kenapa Yesus ke langit? Pertanyaan Surga. saya, kenapa Yesus ke langit? Di Langit langit. surga. Ya, terserah kamu. Kenapa dia ada di langit? Untuk Kenapa? menyiapkan Menyiapkan apa? Taman Menyiapkan apa? Firdaus yang baru. Menyiapkan apa? Bumi Ngarang baru. Bebas. Bumi baru. Aduh, ngarang bebas. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada, Wahyu. saya turun sekarang. Wah. Paman. Tunjukkan. Di mana dalilnya Yesus menyiapkan Firdaus? Banyak, Coba. banyak. Banyak. Silakan, kamu tunjukkan. Saya tunggu ya. 5 tahun 6 bulan. Silakan. Tapi hebat Yesus dong. Iya, memang Dibandingin hebat di dia nabi. kuburan. Iya, silakan Dia aja nabi. dengan tanggapan. Menurut kau Makanya dia saya nabi, bertanya tapi sama dia kamu, di langit. kenapa dia diangkat? Kenapa dia diangkat Tapi ke langit? Muhammad kenapa tidak di langit kalau dia nabi? Ngapain Yang dia ke langit? difirmankan. Ngapain dia ke langit? Iya. Kenapa dia ke langit? Untuk apa dia ke langit? Hebatan Yesus dong kalau begitu. Yesus itu terangkat dengan sendirinya atau diangkat? Oh, terangkat dengan sendirinya lah. Nenek Mukiper, mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana dalilnya? Ayo. Ngoceh. Kamu Muhammad kalau kenapa ngomong tidak diangkat? Tidak ada dalil. Ya, Muhammad pasti yang kenapa- Anda harus Ya. tahu, yang pasti Anda harus tahu, Yesus diangkat ke langit itu karena diselamatkan oleh Tuhanku. Kenapa diselamatkan? Karena Tuhannya Yesus siapa? diancam mau dibunuh Tuhannya siapa? kemudian oleh orang-orang Yahudi. Yesus diangkat itu Tuhannya menyembah siapa? kepada Tuhanku. Yesus Tuhannya siapa? itu menyembah Tuhanmu? kepada Tuhanku. Yes, betul. Red. Mau Dari ku mana? kasih dalil? Mau ku kasih dalil? Sejak kapan? Mau ku kasih dalil nggak? Sejak Bilang dong. Jangan sejak malu-malu kapan? dong. Sejak Mau kapan tidak Bapak aku itu kasih dalil? namanya diganti Mau jadi tidak? Allah? Paman. Mau gitu. tidak aku kasih dalil? Mau tidak? Padahal Muhammad sudah bilang agamamu, agamaku. Ya kamu kan Jangan. bukan pengikut Yesus. Sudah disampaikan sama Muhammad. Agamamu berarti kitabmu. Ya, Agama kamu kau, memang agama siapa? berarti Emang kau umatnya Yesus? Jangan dibilang lagi Emang kau Yesus umatnya itu. Yesus? Yesus Dinda itu adalah Jibril. Sekali lagi Dinda. Siap. Yesus itu adalah. Kisah para Rasul 2 nomor 32. Kok disama-samakan si Tuhannya Yesus Tidak, dengan saya Tuhan ingin kalian? membuktikan samamu bahwa Tuhanmu Yesus dibangkitkan oleh Tuhanku. Ih, sorry Jo. Sejak Ya kapan? sorry ya. Semua mata memandang ke Dinda Jibril. Ciong. Tuhan kita bukan Tuhan tanah Mekah. Tuhan Kisah kita para dari Rasul 2 Israel. 32. 32. Ya. Yesus Semua inilah pengajaran-pengajaran yang Diam, dibangkitkan. diam dulu saudara. Waduh. Diam. Yesus inilah yang dibangkitkan Oleh Allah. Allah. Tepuk tangan saudara-saudara. Mana nih Tuhan Elohim? Masya Allah. Yang Ulang lagi Dinda, dibagi. ulang lagi Dinda, sekali lagi Dinda.
ambil nama mengaku Tuhan di dalam Alkitab adalah Ada Tuhan kamu. Tuhannya dibangkitkan oleh Tuhanku. Apa daya kalau tidak dibangkitkan? Dia budi makan cacing. Bro. Ada Tuhan Jujur. dibangkitkan Tuhannya Islam. Zuma. Ada Jujur, saya Tuhan malu. tidak bangkit kalau jadi saya- bangkai. kita Kristen Ada Tuhan tidak mengakui. dibangkitkan Tuhan Kalau Allah. nyanyi-nyanyi. Kalau nyanyi-nyanyi. tidak maka dia jadi bangkai. Saya tanya Zuma. samamu, andai begini. saja Tuhanmu Yesus tidak dibangkitkan oleh Tuhanku, Masa apa yang terjadi Tuhanku- dengan dirinya masa- dalam kubur? Busuk enggak? Masa Tuhan yang ada di Bible kau akui sebagai Tuhan. Iya Ini. makanya kenapa Ini yang ada ngaku-ngaku kata Allah di siapa nih? situ tuh Yul? Sudah lah. Ini yang- Ini yang ngaku-ngaku siapa nih? Bang Zuma, ini lebih kacau lagi nih, Bang. Ini lebih kacau lagi nih. Ini lebih ngaku lagi nih. Isa inilah yang dibangkitkan kepada Allah. Ini diakuin nabi kita nih. Kasihan deh lo. Mana tuh? Nyanyi lagi nggak? Mau aku nyanyikan lagi nggak? Mau nggak? Mau nggak aku nyanyikan lagi? Hah? Mau nggak? Ada Tuhan dibangkitkan sama Tuhannya umat Islam. Mau nggak? Hah? Gak malu? Gak malu? Tidak. Hah? Enggak, Biasa. memang gak malu. Kasihan deh lah. Masih mau aku datang besok. Masih mau. Oke, Dinda Jibril, saya kembalikan ya sama orang yang punya kepala ini. Silakan dek, dipelihara mudah-mudahan dia bisa sembuh. Silakan. Masih mau Enggak, hadir. masih ini mau kok datang. di sini tulisannya Isa inilah. Kok tiba-tiba Yesus jadi Isa, Bang? itu kan tulisan. Itu. Enggak. Ini kok tiba-tiba ini tahun 2011 loh. Nah, mungkin penulisnya mengambil dari Apa? Nah, ayo, dari mana? Ayo. Kok ini Isa inilah yang dibangkitkan kembali ke kematian oleh Allah. makanya dirubah. Oh, makanya dirubah. Jadi dari tahun 2011 ke 2024 nih. Gimana nih? Isa berarti Tuhan Abang. Saya tidak kenal Isa. Lah, ini di kitab Abang loh. Itu tahun berapa? 2011. 2011. Iya. Nih, nggak percaya juga. Kira kita sama kali sama dia. Suka-suka ngibul gitu. Tuh, nih. 2011. Oke. Isa. Kalau begini, kalau memang itu, apakah Isa yang di Quran sama dengan Isa yang di Bible? Lah, di original teks lo. Lu mau ngelesnya. Enggak, oke. Kalau bilang itu namanya Isa. Kabur, nggak usah cari pembenaran kau, oi. Mending kabur, Nggak. oi. Kalau udah malu, oi. Kabur lah, Tidak. kabur Nih gini, lah. oi. Kamu Oi, maklum, tidak. maklum. Kabur Oi, di lah. Bible Kamu mau maklum, Begini. Bu. Apakah Isa yang di Quran adalah Isa yang di Alkitab? Bentar. Iya, oke. Sekarang pertanyaannya, di 2011 itu ada namanya Berarti Isa. begini, kalian Ada namanya membenarkan Isa. Alkitab. Oi. Ada namanya Isa. Isa ini siapa, oi? Di situ. Di mana? Ini Isa kan 2011. Ah. Al-Quran kan abad 7. Iya, tanya ke penerjemahnya. Lah, disuruh tanya berjemah. Oh, Enggak, ini terjemahan. katanya beda. Isa sama Yesus. Lah ini disebut Isa. Iya, oke, namanya Isa di situ, tapi bukan berarti Isa di situ. Enggak, adalah Isa dalam kenapa Quran. namanya Isa tiba-tiba di sini? Katanya Yesus. Yesus Iya, itu original oke teksnya. lah. Oke, Yesus itu original lah. teksnya kamu tahu nggak siapa? Oke lah, taruhlah di tahun 2011. Enggak, kamu itu tahu namanya nggak? Isa. Kamu tahu nggak Yoso itu, Yesus itu original teksnya tulisannya apa? Apa? Yoso dalam bahasa Greek, Yoso. Dalam bahasa Hebrunya Yehoshua. Kamu tahu nggak kalau kamu ketemu Yesus nanti kamu panggil Yesus, dia nggak nengok. Maksudnya? Orangnya namanya Isa. Kamu panggil Yesus, dia kira-kira nengok nggak? Oh, namanya Iso. Hah?
Original teksnya namanya Iso. Diganti Isa. Di Quran Isa. Enggak. Dalam bahasa Hebrew, Iso. Dalam bahasa Arab, Isa. Nah, yang jauh nih tiba-tiba Yesus. Kalau kamu nanti ketemu, nanti kamu ketemu Yesusnya, dipanggil Yesus, Yesus. Kira-kira dia nengok nggak? Sama kayak Iso itu sama apa? Sama kayak Yohanes. Iso itu dari mana? Sama kayak Yohanes. Bro, Hah? Iso dari mana? Hebrew. Hebrew itu daerah mana? Isin ketawa. Kok daerah mana? Daerah mana? Palestina. Hah? Palestina. Palestina? Iya, Hebrew itu Palestina. Emang di mana? Oh, Hebrew Palestina. Lah, emang di mana? Oke. Dulu namanya Iso. Heeh. Nah, masuk ke Arab jadi Isa. Hah? Dia bahasa serumpun. Palestina itu apa? Muslim atau Palestina Kristen itu dulu? apa? Palestina dulu. Palestina dulu maksudnya apa sih pertanyaannya? Itu kawasan Kristen atau kawasan Islam dulu? Palestina dulu. Islam. Gue dari pertama berdiri sudah langsung Islam. Enggak dong. Aduh, ini masa ngajar ini dari nol lagi. Hebrew. Kan di luar Israel. Di luar Injil. Kok Injil sih? Iya. Kok Injil lagi? Kitab suci kamu, Dek. Kitab suci kamu namanya Evangelion. Dalam bahasa Inggrisnya gospel. Dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Lupakan Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, kitab kamu ini namanya apa? Kenapa tiba-tiba Injil sih? Nggak begini bro. Injil itu dalam Al-Quran disebutkan Injil. Nah, bro, Kata dasarnya itu anjalu, artinya penerang. Nabi Isa dikasih penerang. Kenapa tiba-tiba lo gospel, evangelion, kabar baik jadi Injil? Bro begini. Pengajaran pertama sesudah pengajaran pertama Jadi susunannya itu gini. Pengajarannya dulu Yesus, habis Yesus disesatkan kemudian oleh Yesus palsu. Habis itu datang Nabi Muhammad meluruskan, itu yang betul. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus? meluruskan. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus yang asli? Menurut Yesus, ada nggak? Apa itu? Ya saya tanya, menurut Bible-mu, ada nggak Yesus palsu setelah Yesus asli terangkat ke langit? Adakah Yesus palsu? Ya, Tidak ada. ada. Berarti kau udah pernah belajar Bible. Baca Matius, baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda mau tafsir. tetap di sini, malu di sini atau Anda mau turun? Tafsir sendiri kan? Mau tetap dipermalukan di sini atau mau turun? Aman. Oh, aman. Coba kau baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan. Jibril buka. Kamulah yang buka. Kenapa jadi lo yang nyuruh gue? Abang gue nggak ada masalah nyuruh lu siapa? Kamu. Ngana siapa? Bril. Buka. Kau pelajari Bible-mu itu, kabar baikmu itu. Kau buka. Kau baca. Yesus berkata. Ini HP saya cuma satu. Bril. Buka. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Siapa nama pengikutnya? Kristen ini apa? Kepanjangannya Kristen ini apa, Bang? Kristen adalah apa? Dibilang Yesus apa? waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan Isa saya, itu. Kristen. Yesus. Iya, Isa Yesus. Oh, jadi kamu sudah akui kalau Yesus itu Isa? Mengarah ke Isa itu. Mengarah ke Isa. Dia sudah akui dia. Dia sudah akui.
Sebelum itu Yesus Tepuk tiba-tiba tangan penonton. tiba-tiba muncul Isa. Jadi Nabi Isa pernah datang ke muridnya Yesus. Terus ada yang lahir sekarang mengakui bahwa Jadi Isa Nabi adalah Isa itu pernah pergi ke muridnya Yesus, gitu. Hah? Gitu. Isa. Saya tidak kenal Isa. Udah. Saudara, daripada kamu malu di sini dan Kristen tidak lain juga malu. Lagian kamu nggak bisa baca Bible, HP-mu cuma satu, mending istirahat. Anda boleh turun kok, silakan. Daripada Anda dipermalukan di sini, karena Anda tidak bisa punya data, Anda tidak bisa memberikan apa-apa, ya mending turun sebelum Anda malu kali di sini. Dari tadi kulihat kupingnya udah merah kali. Udah kepentok berapa kali itu bang? Itulah lucunya. Kenapa ada Tuhanmu katanya membangkitkan Tuhan? Dibuka dalilnya mabus. Masih mau kedatang besok. Oke, lanjut semuanya teman-teman. Saya monitor lagi. Ternyata ya. Enak juga. Waalaikumsalam. Enak juga ternyata nyimak itu ya, nyimak orang yang dihantam ke kiri kanan kepalanya ya. Itu makanya banyak. Asik nyimak gitu. Itu enak dengerin abang. Pentok sana, pentok sini. Ternyata enak nyimak gitu ya. Saya lihat Dinda Jibril membuat dia muntabar barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya punya keluhan. Apa? Oh, penyakit panu. Di pantat. Nah, ini resepnya. Minum Kompantrin. Kok suaranya agak lain Bang Abu? Iya, ini di luar nih. Gara-gara pohon itu, pohon apa namanya itu? Saya pindah. Gara-gara pohon jengkol. Pohon jengkol. Yang Joshua 24 itu. Joshua 24 nomor berapa tadi? Nomor 6. Dipindah. Allah. Lagi di mana, Bang? Di rumah deh, di rumah. Cuman hujan. Saya di lantai 2 kencang. Seng. Masya Allah. Iya. Kemarin hujan di sini, sekarang di sana hujan. Dia berjalan hujan ini ya. Karena dia tidak menetap. Tapi bumi bola-balik. berputar. Iya, bumi berputar. Abang-abangku Tidak. izin mau ngabuburit. Ya. Oh, siap. Mau kemana Bang Jibril sih? Ngabuburit. Mula Bang Jibril mau ngabuburit sambil makan. Sambil makan kuaci ya. Kan Puasa. kalau ada bini sih enak mungkin. Maha benar Allah kata firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Jibril mah nyindir Bang Zuma. Pasien berikutnya. Ya. Langsung sekaligus 4 pasang. Bu. Nyindir Kang Yan juga Bang Jibril. Alamak. Ngabuburit sambil makan kuaci. Ngopi sambil tunggu buka puasa. Sehat Gurunda. Aduh, aku udah lama Sehat Bang Yan. Bang Yan itulah yang gimana keadaannya? Ya kemarin mau berangkat ada kegiatan Bang di sini Bang. Pengen ketemu lagi abang. Alasan. Izin Bang Ardi kemarin Cuman itu sudah dikonfirmasi Bang. Aku izin ya Bang. Fotonya dipakai tapi foto yang bukan abang di aku yang ini. Nah, Allah. mantap kan Bang? Cantik kali. Bagus. Mantap Bang. Lanjut. Bagus bajunya. Itu ada tamu tuh. Ngomong, tunggu. Kita kenalan dulu dong. Yang punya Komal ini siapa sih? Bang Dias. Bang Dias. Orang mana beliau? Kemarin ada mualaf loh kan. Ini bukan akunku yang nomor 3 nih. Akunku yang nomor 11 nih. Oh. Aku yang Enggak, Bang Dias asli mana aslinya Bang? Asli mana? Iya, orang mana? Aku asli Lombok tapi stay di Bali. Makanya kan aku orang Lombok. Lombok. Oh, NTB ya? Iya, NTB. Lombok itu daerah Kalimantan ya. Daerah Kupang Bang. Daerah Kupang. Oh, daerah Kupang. Beda. Iya. Beda Gunda. Beda tuh. Beda kan?
Mulai Bang Zuma. Bang Ardi, semalam Ya. itu dia cari saya, dia nanya yang soal zakat mal itu, udah dikonfirmasi. Oh iya, gini, sudah Bang Zuma semalam ada yang mau melakukan zakat gitu kan, zakat mal. Kemudian saya kasih nomor rekening saya. Sorry, salah ngomong ini. Nomor rekening API. sorry. Iya, Nomor rekening API. Itu. Jadi nanti kalau beliau sudah transfer, terus kirim bukti transfer ke saya, nanti saya kirim ke abang ya gitu ya. Ya, ke bendahara aja langsung. Oh siap. Jadi Siap, sekalian Bunda. diumumkan teman-teman yang ingin menyalurkan zakatnya, zakat harta atau apapun itu, silakan bisa melalui Apologet Islam Indonesia. Nanti dari pihak Apologet Islam Indonesia akan menyalurkan zakat antum semuanya. Silakan. Siap. Dengan nomor rekening ya. Wah, ini sebutkan gimana ya? Dicatat ya, 7-nya 5 kali. Nah kan, enak kan gini, 7-nya 5 Pakai kali. belok kiri belok kanan Bang Ardi, belok kiri Ya, belok kanan. harus dong. 7-nya 5 kali plus 51 gitu, plus 770. Nah, kan gitu. BNI kena blokir aku. Rekening benih ya. Reknya namanya benih. Rek Ya, benih kalau ya. hitungan zakat harta itu 50%, kalau nggak salah. Buset, Nggak, 50. bercanda. Iya. Nggak tahu, aku juga nggak tahu hitungan. Nanti di framing Itu haulnya Bang, masuk jangan lebar. setahun. Ya. Haulnya masuk setahun, 10% di bulan semester pertama, 20% kedua, 30 dia. Oh gitu. Iya. 30. Saya ulangi Enggak, lagi. bercanda. Saya ulangi lagi. Bercanda lah. 0,5 kayaknya. Rekening bini ya, rekening bini. Atau 2,5%, bukan ya? 2,5 gurunya. 2,5 kan ya? Ya. Dengar Bang. Ya. Rekening bini ya, rekening bini. 7-nya 5 kali plus 51 plus 770. Sekian saya kembalikan kepada Gurunda Zuma. Tafadhol Gurunda. Ya. 2,5% ya zakat harta gitu ya teman-teman. Silakan yang ingin menyalurkan melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin Gurunda, mau bertanya Gurunda. Siap. API Bali kan belum ada nih. Bisa nggak? Ada. Kebetulan kan Sudah Bang. udah ada. Ada. Tinggal ini aja, tinggal koordinasi aja dengan pengurus di sana. Sama Kak Sonya udah aku ngurus, makanya Oh, udah aku sudah. bilang sama Kak Sonya, nggih. Makanya aku minta apa itu anggota-anggotanya biar aku kan, soalnya kan kata ketua Pirio juga Bang Ombon juga kan belum ada katanya nih. Terus kayak kemarin di Ustadz Madu belum ada, Ustadz siapa lagi itu, Ustadz Ali belum ada katanya. Makanya biar aku yang biar aku kumpulan anggota kasonya sama anggotaku, kan ini kan 7 orang nih anggotaku. Itu semua itu iya. udah diseleksi dengan baik lah, insya Allah gitu. Insya Allah akan selalu berkualitas lah gitu. Iya. Biar aku Kirim. gabungkan Gurunda. Ya, kirim aja KTP ya kan, 7 orang. Yang pertama harus ada ketua, yang kedua harus ada bendahara, sekretaris, yang ketiga harus ada bendahara. Jadi 3 itu harus ada Bang. Iya. Gitu Bang Dias ya. Siap. Nanti untuk divisi-divisinya nanti Abang DM aja, nanti saya kasih nomor WA saya, nanti saya kirim format untuk pelaporannya ke kita gitu kan, nanti baru kita akan sahkan API. Kemarin API Maluku Utara ya Gurunda ya. API Maluku Utara ya, udah ya. Iya, betul. Nah itu. Lanjut Gurunda, tafadhol. Ada tamu Gurunda, tafadhol. Iya. Ya, Halo. Bang Rasul. Selamat sore Bang Rasul. Izinnya apa Gurunda? Ya, Abang Islam Kristen Bang? Kristen. Baik, silakan Gurunda, silakan. Kristen, pengikut Kristus, betul ya? Ya jelas lah. Bohong. Kristus yang mana yang Anda ikuti, Bang? Yesus Kristus.
Iya, Yesus Kristus yang mana yang Anda ikutin? Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus Tuhanku yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang disembah oleh orang Islam. Yesus Kristus anak Maria ketika datang ke tengah-tengah umatnya Bani Israel, ending ajarannya, bergaya logatmu di sini. ending ajarannya hanya sebagai Kau datang rasul. ke Maluku, ku hajar kau. Maksudnya Awas ya kau buka api di Ambon. Ini kok jadi marah-marah ini. sudah resmi di sana. Jadi marah. Sudah resmi, api Ambon sudah resmi. Masya Allah, alhamdulillah. Mana? Saya cari. Kebetulan yang menjadi ketua di sana itu adalah kesultanan langsung. Anda mau hancurkan kesultanan di sana, mau? Kok pakai ngancam-ngancam gimana sih abangku ini? Santai aja bang, kan pertanyaan saya santai. Yesus Kristus mana yang kamu ikutin? Karena Yesus Kristus yang asli hanya untuk umat Israel. Tadi kan sudah ngomong. Tatrung kau tuh. Yesus Kristus yang mana yang saudara ikuti? Ya, Yesus Kristus yang kau dari tadi tak dengarkah? Makanya Yesus Kristus anak Maria itu bukan. Jadi kau begitu. Jangan bawa suku lah, nggak bagus bawa suku kawan. Kau kan cuma numpang juga di sini, jadi jangan Saya bawa numpang suku. apa? Saya asli orang sini, Dang. Ambon. Numpang di komal kami maksudnya, jangan Oh, sensitif. jangan kau bilang-bilang begitu. Jelas. Iya kan memang kau itu kan penerus penjajah kau itu, udahlah. Ya, diam kau aja teroris. Kau tuh teroris. Kau takut mana, teroris atau penjajah? Tidak takut siapapun. Ya Kau udah pun juga ngapain kau bahas itu? Ngapain kau bahas teroris? Kau pun juga saya tidak takut. Jangan gitulah saudara ya. Ambon Teroris berdarah saya- 98 jangan sampai terulang lagi, jangan kayak gitu. Iya, kau Dan kira tahu- saya takut kah? Ini kami punya tanah. Bukan kau punya tanah. Terus yang takut samamu siapa? Loh, siapa juga takut sama kau siapa? Loh, ini kok bahas takut-takut gimana sih orang ini? Kenapa harus ada rasa takut? Kenapa? Kita kan diskusi agama sajanya. Bukanlah mau Silakan, perang. Ya gitu dong. Kami memang takut. Mukamu aja serem. Gimana kami nggak takut? Makananmu itu makanan yang beringas semua. Babi, anjing. Semua kau makan. Iya, Takutlah babi kami. haram, tapi poligami halal. Kau dengar itu catat. Babi Ya, nggak haram. apa-apa. Yang penting jangan Tuhan yang dipoligami. Kan gitu bang. Tuhan satu aja. Istri boleh dua. Yang penting jangan Tuhan Halal. 2 atau 3. Kan Profil juga halal. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. 3 istri, 4 istri nggak masalah. Poligami Yang juga penting halal. jangan Tuhan yang Profil juga 3 halal, ya kan Tuhan. gitu. Oke, kembali kepada tema. Anggap saja itu adalah intermezzo untuk meluruskan gigi Anda yang miring. Gini, ketika saudara berbicara bahwa Anda pengikut Kristus, Kristus datang di dalam Matius 15 nomor 24 mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan ada Yesus Kristus yang mengaku supaya diikuti oleh seluruh umat di atas muka bumi ini. Itu adalah oknum yang berbeda. Diduga itu palsu. Kenapa? Karena Yesus asli ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 24, sabar nanti Anda tanggapi kawan. 20 juta untuk Anda ya, untuk merapikan gigi Anda itu. Jadi Matius 24 nomor 20, nomor 4, nomor 5, nomor 3, nomor 2 ditanya kemudian oleh muridnya, Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, langit tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang, dan aku akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini pernah terjadi atau belum terjadi? Jantung, jangan pindah ke kanan. Silakan jawab. Oke, kamu diam dan saya akan menjelaskan. Silakan. Kamu ketua API, tapi kamu nggak paham. Kamu sudah apologet. Salah Pak Rojul, salah, jangan bawa-bawa api. Salah. Konteks pengajian. Mute saya, kok takut sekali ya? Kok takut kah? Iya, kan tadi udah kami bilang, kami takut lihat mukamu.
Makanya jangan bahas-bahas organisasi, nggak usah bahas organisasi. Jawab aja kawan, jawab aja. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Jangan mute-mute dulu sebelum saya jawab. Hargai orang dulu. Kalau Ya makanya nggak usah melebar kemana-mana, bahas organisasi lah, segala macam lah dibahas. Makan Nggak usah soto bahas gigimu organisasi. nongol. Iya nggak apa-apa lah, yang penting bukan gigimu yang nongol. Cepatlah jawab. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Apa yang sudah terjadi? Apa? Yang sudah terjadi apa? Terjadi, contohnya bangsa melawan kerajaan, bangsa lawan bangsa. Ya, terus apa lagi? Sudah terjadi. Apa lagi? Kau mau dikte saya, kak? Kau ini kayak kau guru begitu. Ya memang saya guru. Guru goblok. Kenapa jadi goblok? Kok bahasa gitu? Siapa bilang kau guru? Saya Ambon mana? Saya Ambon mana? Saya jaga mulu Saya Ambon mana? Kau sudah jawab situ. Takut, langsung takut diciut nyalinya. Kau datang sini. Baru kayak gitu, ciut langsung nyalinya. Belum disiramnya kayu putih, mulutnya langsung dia. Jangan kayak gitulah, diamlah. Jangan bahas gitu. Apa sih rasis sekali kau itu? Kau kira saya takut dan kau seka? Tidak ada orang takut di sini, kita berdiskusi. Satu Ambon nanya Ambon, saya kenapa? Ya karena kamu dari tadi tuh sok jagoan, nantang-nantang apa segala macam. Yang begitu. Tidak ada Ambon tuh yang emosi cepat. Nggak usah kayak gitu saudara. Kami orang Makassar dengan orang Ambon itu saudara. Jangan-jangan kau penumpang di sana, penumpang gelap lagi. Enak aja lu. Orang Ambon itu baik-baik. Orang Ambon itu baik-baik. Kalau kokoreku habis. Orang Ambon itu baik kawan. Ya. Enggak, kau ini jangan-jangan kau mau ngadu domba orang Ambon dengan saya orang Makassar. Tidak. Ya udah makanya jangan kau bawa suku, nanti kau tampilin mukamu pakai sendal. Cerita kau kayak saya takut saja sama kau. Yang ada ku telan nanti kau lama-lama. Mau kau makanlah kau satu kau di sini. Kau saya sedot nanti kau banyak cerita bawa suku di situ. Di mana kau dengar ada sejarahnya orang Makassar sama takut sama kau? Lanjut, Daeng. Nggak usah kau tahu saya di sini, lanjut. Saya hisap matamu baru kau tahu rasa kau. Rugi bang. Kasih makan ikan mau aja. saya kasih lembek kepalamu jarak jauh. Nggak enak bang, hisap matanya nggak enak. Mau saya kasih lembek kepalamu? Mau saya kasih pindah biji pelermu di jidatmu mau? Dari jarak jauh mau? Mau nggak? Mati di situ. Kau sudah mati di situ udah kena santet. Pancing emosi. Jangan kau bahas masalah suku, jangan. Daeng begini kau dengar. Agama aja kita, bahas agama. Bahas agama kita. Saudara, bahas agama kita ini. Kau tadi mau ancam saya, kau dengar dulu. Kau mau ancam beta, tapi ancam kau saya semua mati di situ. Kamu naik di sini dari tadi kau bahas-bahas suku. Ku cakar juga mulut kau nanti ya. Udahlah, santai aja nya. Kita bicara yang baik-baik aja. Kau umpan saya. Kau tuh umpan saya. Kau naik ke sini bawa suku. Gak aku lah. Ya sudahlah ya. Ambon, orang Makassar itu saudara. Oke, sepakat? Sepakat. Nah gitu dong. Joget dulu Jo. Joget. Angkat dasternya. Angkat dasternya lewati lutut. Pahanya berbulu Oke, lanjut. Nah, apakah tanda-tanda itu sudah ada? Anda mengatakan perang. Ya, sebelum Yesus ada di bumi sudah terjadi perang. Apalagi tadi kau bilang raja dengan raja. Bangsa itu sudah terjadi Jo. Sekarang apalagi tanda-tanda gempa bumi sudah terjadi, gempa bumi. Enggak usah bahas itu cemen mah itu. Sekarang tanda-tanda yang Yesus sebutkan kemudian pada saat ditanya, tanda ini akan menyertai, yaitu anak manusia akan nampak di langit dan seluruh manusia akan meratap, manusia seluruhnya di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, jadi yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus ya, maksudnya datang kepada Paulus itu banyak Ananias yang pertobatkan Paulus juga ada. Yang datang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Yang mengaku Paulus itu kan dia sendiri yang mengakuinya. Yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Paulus sendiri yang mengakuinya dalam Timotius pasal 1 Timotius 2 ayat 11-12 itu. Iya, dia siapa? mengaku rasul.
Enggak. Paulus mengaku Enggak. sendiri. Bukan. Nah inilah Nih, kalau kau buka ada- dalil nih. 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Itu dia mengaku sendiri. saya sudah tahu kalau itu yang saya tanya ini bukan itu yang saya tanya. Yang datang mengaku Yesus Kristus itu siapa? Tadi kau nyebut apa tadi? Yang mengaku Yesus Kristus Paulus, kan? bagaimana? Yang saya datang tadi kepada sebutkan Paulus. Siapakah Paulus. engkau Tuhan? Akulah Yesus. Yesus itu siapa? Itu kan Yesus sendiri di atas awan di depan pintu. Dari gerbang mana Anda Damsik. tahu kalau itu Yesus sendiri sementara tanda-tandanya tidak ada? Itu kan belum kedatangan Tuhan, itu beda penampakan. Nah, dengan berarti yang datang Tuhan. bukan Tuhanmu kan? Berarti yang datang bukan Gini, Bang, Yesus. Gini. Mulai. Itu tuh Paulus dia tuh mau rencana mematikan orang-orang percaya mengikut Kristus. Dia mau bantai dalam perjalanan ke pintu gerbang Damsik, dia ketemu dengan cahaya. Iya, ada nggak Lalu tanda-tanda cahaya itu? itu berkata begini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu siapa? Nah, itu Tuhan sendiri yang ngomong kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sementara tanda-tanda kedatangannya nggak ada? Dari mana? Itu kan bukan kedatangan, Bang. Itu kan penampakan lalu itu supaya apa? Paulus tidak bertindak semena-mena. Supaya Lalu itu apa? tanda itu sebagai tanda pertobatan Paulus, bukan tanda kedatangan Tuhan. Tanda kedatangan Tuhan itu di akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus toh? Itu kan penampakan pertobatan Paulus. Yesus berkata, kalau ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Yesus berkata, ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat aku di awan. Konteksnya berbeda. Dalil Loh, kok cerita berbeda? pun berbeda. Yang kau bawa itu berbeda. Itu Iya, kan tentang Yesus ditanya. akhir zaman. Yesus Nubuatan tentang ditanya. kedatangan Yesus Kristus. Iya. Yang ketemu Paulus ini kisah tentang pertobatan Paulus rencana mau membunuh orang Kristen. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, waspada penyesat yang datang kepadamu beda mengaku dengan Yesus Kristus. apa yang kau maksudkan dalam Wahyu itu beda. Ketika Yesus konsepnya datang, itu. ketika Yesus datang, maka itu adalah tanda kiamat. Tidak ada kedatangan Yesus tanpa tanda kiamat. Setiap Yesus datang, dia harus disertai dengan tanda itu. Andai saja Yesus Kristus yang datang pada saat Paulus di Damsik, maka itulah hari kiamat. Tapi karena itu bukan Yesus, maka di situ tidak kiamat. Kalau Yesus yang datang hari ini, maka kiamat. Besok Yesusnya datang, besok kiamat. Lusa Yesus datang, lusa kiamat. 2000 tahun lalu Yesus datang, Yesus dunia ini kiamat. Dia mengaku dirinya rasul. Kapanpun Yesus datang, kapanpun Yesus datang, pasti perlu sekolah kiamat. teologi. Biar kau tuh jadi murtad. Konsep kamu ini udah salah. Kamu membawa Ketika dalil Yesus kamu ditanya, itu memaksa saya ketika tentang Yesus Paulus ditanya, itu salah. Jadi ujung-ujung kau Saudara, maki-maki Paulus. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawab Yesus? Betul, itu tuh konsep kedatangan Tuhan. Paulus itu bukan kedatangan Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus itu apa? Penampakan itu tuh bukan kedatangan loh, penampakan di atas awan dengan suara. Bukan kedatangan, penampakan suara. Lalu di awan Paulus ini berkata. bertemu dengan siapa di situ? Bertemu kan dengan Yesus karena dia mau membunuh orang Kristen. Itu kan kisah pertobatan Paulus, bukan kisah nubuatan, bukan kisah kedatangan. Kan Yesus berkata, jadi Ginilah apabila ada makanya orang berkata, kamu Matius selalu 24, berargumen Matius dengan orang, 24. kamu menang kalau kamu dengan salah, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Injil Bisa kami enggak? memahami. Boleh enggak kamu baca Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26? Silakan Anda baca, saya ingin dengar. Silakan. Silakan. Saya punya hati ini cuma satu saja, tidak bisa buka Alkitab. Ini kan saya mengaku jujur, tuh saya punya HP ini cuma satu, pakai untuk TikTok. Ya. Bagaimana? Saya bacakan kalau gitu karena saya hafal. Silakan, Oke. silakan. Terima kasih. Matius 24 nomor 23 dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Oke?
Anda sudah tahu itu? Kata Yesus? Itu konsep tentang pengajaran-pengajaran sesat, Bang. Abang harus tahu konteks yang kau bawa itu tentang konsep di mana pengajaran-pengajaran sesat. Nanti Ya, ada sebab- kata-kata Yesus, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Jangan kau Sebab percaya. apa? Kata Yesus, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang Itu dan kan menyesatkan pengajaran-ajaran orang sesat pilihan. konteksnya itu. Kok Ya justru itu saya tanya. ajaran Karena sesat supaya Paulus murid-murid memenuhi itu syarat. waspada. Orang percaya waspada, jangan mengikuti itu. Jangan kau mudah percaya. Ketika Paulus Oke. itu bayang gini, kenapa kami percaya Paulus? Satu, yang pertama, Oh ya, dia rencana itu membunuh nasihat orang Yesus Kristen. untuk siapa sih? Yang Kutanya dulu. kedua, dia tidak jadi membunuh, malah dia menjadi pekabar Injil, mati di Kutanya Roma dulu. sana. Kutanya dulu, ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu, itu yang diminta untuk waspada siapa? Ada 12 murid, Yesus bilang ke 12 murid, Itu orang Yahudi atau orang Kristen? orang Yahudi. Nah, bagus. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada siapapun di luar Yahudi yang ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka, betul? Ya, Termasuk Paulus enggak? Paulus kan kisah pertama saya udah tadi bilang kamu putar-putar kisah Paulus. Dari tadi sudah bilang itu kisah pertobatan. Kamu tahu kisah Paulus enggak? Kamu sebelum mengangkat kisah ini. Paulus itu kan berencana mau membunuh orang Kristen. Tiba-tiba nggak jadi. Jadi ketika kamu kemudian aja ketika Bani Israel diminta waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, Bani Israel tidak percaya kepada Paulus. Makanya Paulus berkata di dalam Galatia 2 nomor 8, aku adalah rasul diutus untuk orang-orang yang tidak bersaudara. Siapa Pak? Loh, hampir jelas. Nggak perlu, saya udah baca soalnya, Bapak yang belum. Bapak baca, itu anak siapa di situ dia? Justru makanya Berarti Kamu udah banyak tahu kebenaran. Kamu memutarbalikkan berarti terus Paulus kebenaran. Tuhan nanti akan berbicara dengan kamu. Ingat itu. Berarti Zuma, kamu Paulus tahu kitab kami, tapi kau putar-putar. Tuhan nanti berbicara dengan kamu. Kamu tidak takut kah? Berarti Paulus mengaku kalau dirinya itu diutus bukan untuk Yahudi. Coba baca Galatia 1 nomor 15. Aku diutus untuk non-Yahudi. Bahwa data Ya, sini, kalau kau tidak tahu konteksnya. bagaimana dengan Anda? Jangankan konteks, mengetahui ayatnya saja tidak. Alasannya satu HP. Saya tahu, walaupun tanpa Ya, saya HP berkata saya jujur, tahu. saya berbohong itu kan berdosa. Sekarang tanda-tanda kedatangan, Firman Tuhan, kau putar-putar kitab Sabar. suci, itu kau bertobat Sabar. loh. Dosamu. Sabar. Tanda-tanda kedatangan sosok mengaku Yesus kepada Paulus itu apa? Silakan. Nggak usah kau mutar-mutar, saya sudah jelaskan dari tadi. Tanda kedatangan sosok yang datang kepada Paulus itu apa? Silakan. Satu, ada suara, di langit. ada cahaya. Ada suara di langit. Cahaya. Cahaya. Lalu berkata, kemudian Paulus, buta. mengapa engkau menganiaya aku? Iya, Paulus buta. Nah. Oke, itu tanda-tandanya kan? Siapa yang menganiaya? Paulus mau menganiaya siapa? Oke, ketika kemudian Paulus bertemu dengan orang Kristen, Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Yesus sendiri, betul. Nah, Yesus anak Maria manusia atau bukan? Anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Dia sudah jadi Tuhan. Jelas, kenapa kau tertawa? Jelas, kenapa kau tertawa? Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda baca dalam 1 Timotius 2 ayat 11. Itu surah Paulus. Yang saya tanya sama Anda, Gini, Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anak Maria manusia. Kata Yohanes dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Tuhan kami Jangan tabrakan itu Esa, kita. yaitu menjadi perantara, yaitu Yesus Kristus. Ada berapa yang esa di situ? 1. 2. Berarti kau di Makassar di sekolah itu tidak berbobot, makanya kau bilang S1 2. Oke, baik. Saya bacakan ya. Sebab ada satu yang esa, yaitu Bapa, maka dan esa pula. Karena Allah itu esa dan esa pula Bukan dia Allah yang di situ, menjadi bukan pengantar. SWT, bukan SWT, saya tidak terima, saya tidak terima SWT di situ, tidak tulis SWT. Itu Allah Jadi Tuhan Tuhanmu saya, tidak maha bukan suci. kamu. Jadi Tuhanmu Iya, memang saya tidak maha terima. suci. Allah kamu di situ, jangan kau bawa Allah.
Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Nggak usah kau bawa Allah di situ. Itu kan Allah SWT. Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Nih, Jadi Tuhanmu itu tidak jangan maha bawa- suci. Gini Zuma, jangan gak usah kau bawa Allah kamu di kitab kami. Haram Ya, hukumnya. terus kenapa ada tulisannya di situ? Itu Allah, bukan Allah. Dari mana? Dari mana Nggak usah Bible bawa- ambil bawa kata Allah? Allah-Allahmu SWT. Dari Nggak usah bawa mana Allah Bible SWT di ambil kitab kata saya. Allah? Dari Haram, mana Bible najis. ambil kata Allah? Dari mana Bible ambil kata Allah? Allah itu bang jabatan, bukan nama. Dari mana? Dari mana diambil? Kamu kan Dari mana nama. diambil? Dari mana? Itu kan dalam Ambilnya bahasa dari mana? Latin. Dalam bahasa Melayu. Iya, bahasa Latin saya ngerti. Ambil dari mana ini? Bahasa Indonesia lah, Allah bahasa Indonesia. Coba Anda buka KBBI. Allah adalah Nih HP saya cuma satu dari tadi kau tak dengar kan? Oke. KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jedor. Iya, itu cuma karena saya juga bisa nanti saya juga bisa berubah. Saya nanti bisa ubahkan. Jadi Allah ini nama data. Ini kamu ambil kata Allah ini dari mana? Itu kamu ada tuh di abad ke-7, jangan kau belagu terlalu, kau tahu kan? Kau sejarah abad ke-7. Baru kau klaim-klaim Awas orang rambutnya, punya Taurat. awas Kau tidak rambutmu malu, kan? lurus. Gini, kau Awas sudah rambutmu ambil lurus, orang punya kawan. Taurat, baru kau klaim-klaim kau punya Abraham. Padahal itu punya orang Yahudi. Nah, malu kau. Karena Allah itu esa dan esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Lah kau tahu lah, satu-satu lah. Di situ dua yang esa. Jadi Berarti kau jadi di sekolah di Paulus, Makassar itu tidak berbobot. Makanya jadi Paulus saya takut itu, kau ini, jangan saya ini Paulus- kira-kira kau ini keluaran dari pondok, makanya kualitas kayak begini. Di bawah rata-rata. Paulus itu mengangkat derajat Yesus Kristus esa, setara dengan Tuhan yang esa. Ada dua esa di sini. Oke? Di situ dikatakan jelas di situ sekali. Mana di situ tidak ada Allahmu di situ intinya. Di situ tidak ada Allahmu. Jadi saya Haram. harus baca apa? Ini apa ini? Saya pakai bahasa aslinya berarti kalau gitu. Karena Theos itu Nggak usah esa. pakai bahasa asli. Kau punya otak tuh tak sampai. Bahasa Indonesia aja kau tak bisa. Apalagi Karena bahasa aslinya. Theos itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada berapa yang esa di sana? Satu orang. Dua di situ. Berarti kau punya sekolah itu tidak berkualitas. Karena Makanya Theos itu esa. Ilmumu itu di bawah rata-rata. Syukran, akhi saya. Karena Theos itu esa dan esa juga dia yang menjadi perantara antara Theos dan manusia. Nah, esa itu juga. pengulangan kata yang sama, penegasan. Esa pula dia perantara kita. Kau baca, kau pahami lah, kau bertobat. Nah, jadi Tuhan mendengar. Jadi Theos esa dan Yesus Iyalah. juga esa. Perantara pula, esa pula perantara kita. Kau dengar itu. Apakah perantara itu adalah satu dengan yang ada di keduanya? Ya, satu tetap satu. Dia perantara, apakah dia jalan, yang Tuhan, dia yang perantara, dia yang manusia, dia yang apakah dia jalan satu sudah dari itu. Ambon? Apakah jalan dari Ambon sampai ke Monas itu adalah Monas? Ya, itu sudah jatuh jalan kebenaran dan hidup kata Yesus. Itulah jalan kebenaran. Apakah jalan Jelas, dari Ambon menuju ke Gini, Monas Bang. itu adalah Monas? Perbedaan antara Tuhanku dengan Muhammad Fauzi antara langit dan bumi. Antara Ambon dengan Jakarta itu adalah Jakarta? Udah malu kok kah? Jadi kok begini kah? Aku sudah malu kah? Biar apa namanya 100 orang nonton kau, 1000 orang nonton kau sudah malu kah? Dengan cara modelku begini, bikin malu. Di situ dikatakan Theos itu esa. Kualitas Kutanya itu dulu. rata-rata. Kutanya dulu. Ketika Theos itu esa, apakah ada Theos lain? Ada esa, ada tes yang lain. Pertanyaan gantianlah pertanyaan dari tadi. Kau sudah tanya saya, kau terlalu malu kah? Saya tanya kau dulu. Dengar. Gantian, saya tanya kau. Ketika dikatakan sebab Theos itu esa, sebab Theos itu esa, maka pertanyaan saya, ketika Theos itu esa, apakah ada Tuhan lain? Kau dari tadi banyak tanya saya seperti wartawan. Sekarang saya tanya kau, di mana Al-Quran Jawab dulu dong. Kejang kau takut kau. Saya sudah mulai tanya kau takut.
Enggak, serjuta pertanyaan Bunda ada yang buat saya takut. Kejang dia, enggak. Kejang-kejang dia. Karena teos itu esa. Nah, teos ini ketika dikatakan esa, apakah ada teos lain? Esa yang berapa? Saya tanya dulu. Orang Indonesia bilang Esa itu berapa? Satu. Ya Tunggal. Nah, berarti tak ada Yesus di situ ya. Ketika kemudian ketika teos itu pengulangan kata yang sama, Esa pula perantara. Esa pula perantara manusia. Berarti perantara di sini, berarti yang mana yang perantara di sini? Kalimat bahasa Indonesia kau mengerti kalimat penegasan, makanya kau sekolah tuh yang berkualitas di Makassar, Daeng. Tak usah kau sekolah di pondok-pondok banyak kualitas kayak gini. Itu kalimat penegasan pula. Kau menghina pendidikan di Makassar, bro. Bang Juma, saya tanya samamu dulu. Saya tanya sabar. Kau bisa sopan nggak? Sabar, Uti. Saya mau tanya dulu. Karena begini, bagaimana sudah ada nggak toko 01 atau 02 dari Ambon? Kutanya dulu kau. Penegasan. Kutanya dulu kau. Sudah ada nggak RI 01 dari Ambon? Apa saya tepat? Kenapa kau dari tadi hina-hina pendidikan di Makassar kau? Karena kau tuh ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Setahu saya di Makassar ini orang Ambon yang datang sekolah di sini. Banyak orang Ambon jadi guru di situ. Kau tahu tidak? Kalau pernah jadi 01 di negara ini ada nggak orang Ambon? Banyak. Dari tadi kau bahas Makassar suku kau. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Penegasan ulang tuh kenapa kau ulang-ulang? Saya tanya dulu kau. Siapa dari Ambon jadi presiden? Udah kejang-kejang dia. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Kau hina-hina orang Makassar terus kau dari tadi kau. Rasis sekali kau jadi orang. Kenapa selalu kau bawa Ambon kau? Bawa suku kau kenapa? Kalimat kau tidak paham. Itu kalimat penegasan. Oke, saya tanya samamu. Kutanya samamu. Perantara kita itu kalimat penentu. Oke, baik. Di situ Yesus itu teos atau perantara? Ya, Yesus teos lah. Mana dalilnya Yesus teos? Mana Yesus teos? Teos karena dia sudah menjadi manusia, jadi perantara kita untuk mendamaikan kita. Ini loh contoh caranya tuh begini. Ketika teosmu jadi manusia, yang menjadi teos siapa? Ya, itu kan kalau kembali kepada Trinitas. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Udah kau rebonding aja dulu, saudara. Kau rebonding aja dulu, dulu supaya otakmu berfungsi. Kau rebonding dulu, Mungkin ada yang mau disampaikan, saudara Lilis, silakan sampaikan ke saudara Rasulin supaya jangan terlalu rasis dia berdiskusi. Kau bisa sopan nggak Rasul? Dari tadi Bang Juma bicara sama kau, pernah nggak Bang Juma itu kasar sama kau? Kau bisa sopan? Aku tendang kau nanti. Bisa sopan nggak kau? Kau jangan mengadu domba ya. Saya tidak mengadu domba lah. Kau jangan adu domba ya. Bawa-bawa suku ya. Udah malu lah. Kau udah malu udah kayak begini. Udah dah. Enggak gini bang. Gini malu bang. Maksudnya gini. Jangan bawa suku gitu. Jangan bang. Ya itu nggak baik bang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau diskusi ya diskusi aja. Itu yang kedua. Yang ketiga. Saya tantang Anda Hatuha, kita duel di atas ring. Terserah mau di Ambon, saya ke sana. Di atas ring ya. Pakai peraturan. Tanda tangan di atas kertas, hubungi polisi, hubungi tentara, kita tanda tangan Hatuha duel kita sama saya. Berani? Saya ke Ambon. Oke. Baik, siap. Nomor WA-mu berapa? Sini, coba. Saya tidak mau itu privasi nanti kalau kau mau chat. Gimana caranya? Di sini aja dulu di punya saya situ. Kok nggak berani pakai nomor WA? Gimana caranya? Gimana saya menghubungi kamu kalau saya mau ke sana? Aku cepluk. Di sini punya saya kau bisa chat. Ya sudah gini kalau gitu. Kau yang ke sini, saya siapkan di sini. Saya kasih nomor WA saya. Berani nggak? Kau yang ke sini. Ya kasih saja nomor WA-mu sini. Kau ke sini ya. Kamu kirim aja ke saya punya. Oke, kau ke sini ya. Silakan. Kau janji ke sini? Iya, siap. Oke, sebentar. Siap. Host, tolong naikkan akun saya yang satunya. Saya akan DM dia. Saya DM kau sekarang. Oh enggak, gini aja. Saya DM kamu sekarang. Sekarang silakan WA saya tunggu. Saya DM. Oke. La 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 la. La 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 la. Sudah saya DM, silakan dibalas DM saya. Silakan di WA saya. Kau tawar.
Jangan kau tawar kayak gitu. Saya kalau Islam. keluar nanti keluar dari sini karena saya punya HP 1. Itu urusanmu. Suaramu kok menciut gimana sih? Tadi jantan, sekarang kok kayak KW-KW suara. Aku kan ada di sini nanti aku satu, habis saya teman satu kok. Suaranya berubah. Tadi garang kok sekarang kayak ini, kayak belut listrik. Nambah bang? Saya udah DM Gurunda. Saya udah DM nomor WA saya ke dia. Jangan kau tawari umat Islam untuk kayak gitu-gitu ya. Kami ini lahir dengan darah jihad, oke? Gak usah bawa-bawa suku. Kok takut mau nantang-nantang, gak usah kayak gitu-gitu. Penjajah aja bro, kami usir padahal mereka lengkap dengan senjata. Apalagi kalau cuma modal rambut geriting. Jadi janganlah kayak gitu. Yang membantu penjajah itu negara apa? Yang untuk memerdekakan Indonesia. Agamanya apa? Yang membantu tuh Amerika. Agamanya apa penjajah itu? Agamanya penjajah itu apa? Agamanya penjajah itu apa? Nama Tuhannya siapa? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama Indonesia itu negara apa? Sekutu Indonesia itu negara apa yang bantu Sebelum Indonesia merdeka, yang menjajah Nusantara ini siapa dan apa agamanya? Iya, tapi yang membantu kemerdekaan Indonesia. Saya tidak butuh iya. Jawab. Jawab. Agama penjajah itu agamanya apa? Iya, jangan juga kau lupa. Iya jangan apa? Kau juga Tidak ada agama iya. Tidak ada agama iya. Tidak ada agama iya. Tidak ada agama iya. Kemerdekaan Indonesia. Tidak ada agama iya. Adakah orang Palestina bantu kemerdekaan Indonesia? Tidak ada agama iya. Yang saya tanya, apa agamanya penjajah? Penjajah itu agamanya apa? 350 tahun. 350 tahun penjajah di Nusantara ini agamanya apa? Betul. Tapi ada apa betul? Tidak ada agama betul. Tidak ada agama betul. Agama apa yang menjajah Nusantara 350 tahun? Iya, yang bantu kemerdekaan ini sekutu ini itu siapa? Saya tidak tanya yang bantu